Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan mengaruniakan kami hari yang baru. Lebih dari itu kami dianugerahi juga keselamatan dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kami hendak memohon rahmat kasih sayang-Mu untuk membimbing, menyertai kami senantiasa dalam menjalani aktivitas hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan untuk memulai aktivitas kami ya Tuhan, sebagai pedoman untuk kami jalani hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Kami sedia mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, ya Roh Kudus berfirmanlah. Ampuni salah dan dosa kami dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita hari ini saya memilih di 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara-saudara, tema renungan kita ialah kasih besar. Tema ini mengingatkan saya tentang sebuah lagu NKB nomor 73, yaitu judulnya Kasih Tuhanku Lembut. Kira-kira syairnya seperti ini. Kasih Tuhanku lembut, padanya aku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia tanggung dosa manusia. Bagiku pun nyatalah kasih besar. Kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Saudara-saudara, renungan kita bertemakan kasih besar ini sebenarnya mau mengajak kita untuk melihat besar itu dibandingkan dengan apa. Dalam teks, kalau kita membaca di 1 Korintus 13 ayat 13, kita menemukan hal-hal yang sangat penting dalam iman, dalam kata-kata kunci iman Kristen, seperti iman, pengharapan, dan kasih. Maka Rasul Paulus katakan, dibandingkan dengan iman dan pengharapan, maka kasihlah yang paling besar. Pertanyaan kenapa demikian, saudara? Yang pertama, kalau kita pelajari seluruh Alkitab, kita menemukan inti dari iman Kristen adalah kasih. Iman menghubungkan kita dengan Allah. Pengharapan memberi kekuatan dalam menjalani hidup. Tetapi kasih menjadi bukti nyata dari hubungan kita dengan Tuhan. Dan tidak hanya hubungan kita dengan Tuhan, tetapi hubungan kita dengan sesama. Yesus sendiri berkata bahwa kasih kepada Allah dan sesama adalah perintah yang terutama. Tanpa kasih segala hal yang kita lakukan menjadi sia-sia. Kita bisa bandingkan di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 ya. Kedua, kasih itu bertahan selamanya. Ketika iman dan pengharapan akan mencapai puncaknya saat kita bertemu Tuhan di dalam kerajaan sorga, kasih itu akan terus ada. Kasih yang kita miliki di dunia ini adalah cerminan dari kasih Allah yang kekal. Kasih tidak pernah berakhir, tidak bergantung pada keadaan, dan melampaui waktu.
Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih yang meneladani Kristus. Yesus adalah teladan kasih sejati. Ia mengasihi tanpa syarat, akan menyerahkan nyawanya bagi kita saat kita masih berdosa. Dalam kasihnya kita diajak untuk mengasihi seperti Dia, seperti mengasihi musuh, mendoakan mereka yang menganiaya dan melayani tanpa pamrih. Jadi saudara-saudara, kasih yang besar kalau kita mau terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Menurut saya yang penting, yang pertama adalah mari kita belajar bagaimana Yesus mengasihi. Dia mengasihi tanpa pamrih. Karena kasih sejati tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dan hari ini kita diajak untuk mempraktekkan kasih dengan memperhatikan kebutuhan orang lain di sekitar kita, baik keluarga kita, teman kita, maupun mereka yang membutuhkan. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana mempraktekkan kasih dalam kehidupan sehari-hari? Mengampuni dan menghargai sesama. Sama seperti Yesus yang mengampuni dosa-dosa manusia. Bahkan dosa manusia diselamatkan dengan pengorbanannya. Dan dalam Alkitab sendiri mengatakan kasih menutupi banyak pelanggaran. Seperti di 1 Petrus 4 ayat 8. Jika ada seseorang yang telah menyakiti kita, belajarnya untuk mengampuni sebagai bentuk kasih. Dan yang terakhir, bagaimana kita mempraktekkan kasih? Menurut saya, kita mempraktekkan kasih itu dengan menjadi saksi bahwa Yesus Kristus telah mewujud nyatakan kasih dengan mengampuni dosa-dosa manusia. Dalam pekerjaan kita, studi, atau kehidupan sehari-hari, jadilah saksi kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan yang membangun. Karena itu marilah kita mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan nyata kita. Kita nggak usah berpikir jauh bagaimana mempraktekkan kasih yang melampaui lautan, melampaui jarak dan waktu. Tapi mulailah mempraktekkan kasih dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Orang-orang terdekat, istri, suami, anak-anak. Marilah kita memulai mempraktekkan kasih itu kepada mereka. Lalu bersama-sama mempraktekkan kepada lingkungan sekitar. Marilah kita mempraktekkan kasih itu karena kasih itu besar. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami, mendorong kami untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, mempraktekkan kasih dalam kehidupan nyata kami. Kami sedia Tuhan untuk dibimbing, dikuatkan terus untuk mewujud nyatakan kasih itu dalam kehidupan nyata. Kami berdoa kiranya kami dikuatkan untuk melakukan, mempraktekkan kasih itu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan-Mu, baik fakir miskin, duda, janda, anak yatim piatu, bahkan saudara-saudara kami yang membutuhkan kedamaian di tengah perang, dan mereka yang membutuhkan kesembuhan di tengah rasa sakit yang mereka derita, dan bahkan kebimbangan. Kiranya Tuhan mengutus kami untuk menjadi duta-duta Kristus. Inilah kami semua ya Allah, kami berdoa bersyukur dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.